Setiap kami yang berbeban berat, kami boleh mendapatkan kekuatan dan penghirupan dari firman-Mu. Berbicara buat kami semua Tuhan, kami siap untuk menerima. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, shalom semuanya. Apa kabar Bapak Ibu? Tetap penuh semangat dan sukacita. Saya mendapatkan tema dari BSD Church, yaitu tentang keluarga. Mungkin dalam rangka Valentine dan Imlek. Jadi saya sudah menyiapkan 2 khotbah pada hari ini. Karena khotbah yang pertama dan kedua biasanya saya suka bedain karena khawatir jemaat ada yang ikut lagi. Jadi takut kalau khotbahnya sama terus ngulang. Tadi malam tiba-tiba ada sesuatu yang Tuhan taruh, satu message yang Tuhan taruh buat gereja ini. Masih dalam konteks keluarga. Jadi tema khotbah sepanjang hari ini kita akan berbicara tentang keluarga di dalam krisis. Karena belakangan banyak yang mengalami krisis Bapak Ibu. Krisis ekonomi, krisis di dalam rumah tangga. Ada banyak sekali DM yang masuk ke saya. Rata-rata kebanyakan di urutan yang pertama adalah soal finance, soal keuangan saudara. Jadi ada begitu banyak, mungkin sejak dari zaman COVID ada yang keterusan atau mulai dari tahun lalu ada yang mengalami masalah sampai hari ini. Rata-rata banyak juga yang mengalami krisis di dalam keluarga karena soal financial. Nah hari ini Tuhan itu tadi malam mengajarkan saya sesuatu yang simple sekali. Saya mau bagikan buat BSD Church ya. Jadi tiba-tiba saya diingatkan Tuhan tentang seorang tokoh perubahan dalam sejarah. Ada orang-orang yang merubah dalam sejarah dan salah satu tokoh yang pasti saudara pernah dengar namanya adalah Martin Luther. Ya. Nah, waktu saya mulai mencoba mencari tahu ceritanya beliau, sejarahnya beliau, saya menangkap satu hal, bahwa Martin Luther itu orang yang sangat berani, sangat vokal. Bahkan di dalam cerita yang saya baca, dia itu membuat 95 dalil pengajaran, teaching principle, di mana dia sampaikan itu dengan secara frontal dan dia sering mengadakan acara debat, dia sering mengadakan men-challenge orang untuk berdebat. Itu caranya dia membuat perubahan di dalam sejarah. Cara yang dia pakai itu heboh, konfrontasi, pokoknya mengguncang sekali. Nah kita itu tanpa disadari dunia sudah terbiasa bahwa kalau mau bikin berubah, kalau mau membuat sebuah perubahan itu mesti berani vokal, mesti berani frontal, mesti berani viral, mesti berani konfrontasi. Dunia sudah terbiasa dengan itu. Dan kalau Anda lihat ada banyak perubahan-perubahan terjadi dengan revolusi, bahkan dengan reformasi yang cukup keras juga terjadi di dalam sejarah. Tanpa disadari juga dalam keluarga, kita berpikir bahwa kita akan bisa membuat perubahan kalau kita itu harus dengan vokal, harus dengan suara keras, harus dengan teriak-teriak untuk bicara supaya berubah. Nah itu konsep yang tanpa sadar kita juga mempercayainya bahwa sebuah perubahan akan terjadi kalau kita suaranya keras. Sebuah perubahan akan terjadi kalau caranya kita itu heboh, viral, konfrontasi yang berani dan sebagainya saudara. Tetapi Tuhan tadi malam itu mengajarkan satu hal yang manis sekali. Ada satu kalimat yang Tuhan bilang begini, sebetulnya itu bukan satu-satunya cara untuk membuat sebuah perubahan besar. Dan cara yang Tuhan ajarkan cukup berbeda.
Kalau dunia banyak membuat perubahan dengan cara yang keras, dengan cara yang konfrontasi, dengan debat, dengan yang frontal. Tapi Tuhan bilang begini, dunia memang lebih mudah mengingat perubahan yang berisik. Perubahan yang berisik. Tetapi rata-rata contohnya COVID itu kan berisik sekali kan, heboh, fenomenal, ya kan, fenomenal banget. Nah, perang dunia itu berisik sekali, heboh sekali, langsung rame kan, viral. Tapi Tuhan itu mengingatkan gini, memang dunia lebih gampang mengingat begitu. Tetapi dunia itu justru lebih sering hidup dari perubahan yang diam-diam, yang tidak berisik. Jadi artinya itu gini, memang yang frontal heboh, jedar gitu kan. Tapi yang diam-diam itu lebih memberikan fondasi untuk long term, saudara. Nah, saya mau tunjukkan pada Bapak Ibu, ada contoh-contoh di Alkitab yang mereka membuat perubahan di dalam sejarah. Bukan dengan ramai, bukan dengan frontal dan vokal. Salah satu contoh, kita tidak usah buka saudara. Dalam kitab 1 Raja-Raja, pasal yang ke-18. Pada zaman kepemimpinan Raja Ahab dan Ratu Isabel, mereka membunuh banyak sekali nabi-nabi Tuhan. Lalu ada seorang yang bernama Obaja yang merupakan pegawai kerajaan dari Raja Ahab. Dia dengan diam-diam menyembunyikan 100 orang nabi. Dan dengan mengeluarkan duitnya sendiri, dengan usahanya, dia menyembunyikan 100 orang nabi sampai aman, sampai akhirnya Ratu Isabel mati. Apa yang dilakukan ini kelihatan seperti underground, gerakan di dalam tanpa kelihatan, tapi ternyata membawa power yang luar biasa. Karena atas jasa Obaja, garis kenabian tidak terputus bagi orang Israel. Sehingga orang Israel tetap punya penopang rohani. Karena garis kenabian masih berjalan. Contoh yang lain, ada 2 orang wanita di dalam kitab Keluaran saudara, yang namanya Sifrah dan Puah. Namanya aneh saudara. Dan kedua orang ini diam-diam tidak menuruti perintah Firaun untuk membunuh bayi-bayi orang Ibrani. Termasuk di dalamnya yang diberi kesempatan itu munculnya Musa, kan ceritanya gitu kan. Nah ternyata saudara, Anda bisa bayangkan mereka secara diam-diam, mereka itu tidak mau bunuh bayi-bayi orang Ibrani. Dan kita tahu ceritanya, dampaknya apa yang dilakukan oleh 2 wanita ini, Sifrah dan Puah, telah menyelamatkan 1 generasi. Ini di Alkitab. Di dalam contoh dunia nyata banyak banget. Antara lain Schindler, Oscar Schindler. Anda pernah melihat filmnya, judulnya Schindler List. Bagaimana dia memakai uang, dia punya pabrik, uangnya itu dipakai untuk membeli 1 budak Yahudi. Dia pakai sampai banyak sekali dan dia selamatkan begitu banyak orang-orang Yahudi. Jadi ini merupakan contoh-contoh orang-orang yang membuat perubahan di dalam sejarah tanpa harus berisik saudara. Tanpa harus teriak-teriak, tanpa harus berontak, tanpa harus dengan cara kasar. Saya tidak tahu kenapa Tuhan taruh ini dan Tuhan bicara begini. Tuhan bilang begini, diam bukan berarti menyerah. Dan diam bukan berarti kalah. Tapi saya mau tekankan, seringkali kita tidak menyadari kekuatan terbesar justru muncul ketika kita diam. Kekuatan terbesar justru muncul ketika kita tidak berisik saudara. Nah mau saya tunjukkan beberapa ayat di Alkitab. Banyak orang itu kalau konseling sama saya, beberapa hari yang lalu ada seseorang konseling. Saya tuh cuma nyarankan sama dia belajar diem, gak usah panik.
Saya bilang begini, banyak orang meremehkan kekuatan diam. Karena buat mereka diam berarti Anda tidak bikin apa-apa. Tetapi Alkitab menunjukkan ada kuasa yang sangat dahsyat dari yang namanya diam. Mari kita buka 2 Raja-Raja. Kita lihat 2 Raja-Raja pasal yang ke-11 saudara. 2 Raja-Raja pasal yang ke-11. Sudah dapat Bapak Ibu? 2 Raja-Raja pasal 11, kita akan lihat ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Ketika Atalia mengetahui bahwa Raja Ahazia anaknya sudah mati, ia memerintahkan supaya seluruh keluarga Ahazia dibunuh. Yoas anak Ahazia nyaris dibunuh juga bersama putra-putra raja lainnya, tetapi ia lolos karena diselamatkan oleh Yoseba bibinya dan seterusnya. Jadi saudara, saya mau cerita dulu. Pada zaman Raja Ahazia katanya ada muncul mama dari Ahazia. Ternyata waktu Ahazia mati, kita tidak pernah menyangka mamanya jahat sekali. Nah, Alkitab menuliskan dia bunuhin semua anak dari Raja Ahazia. Jadi berarti dia bunuhin cucunya. Belum pernah ketemu kan emak yang gila? Nah, ini ada. Ternyata di Alkitab ada emak gila juga. Cucunya sendiri dibunuhin. Dan ini semua cucu yang dibunuhin ini sebetulnya generasi yang menjadi keturunan dari Daud. Lah kalau dibunuhin semua berarti keturunan Raja Daud habis. Nah kalau keturunan Raja Daud habis, maka cerita kelahiran Tuhan Yesus akan berubah. Saya tidak tahu ceritanya kan gimana. Tapi Anda percaya enggak? Orang spesial, setan itu akan selalu berusaha incer loh Bapak Ibu. Akan selalu diincer. Jadi dari zaman emak-emak engkong nenek moyang, keturunan Raja Daud itu sudah diincar sama setan. Supaya apa? Supaya Yesus tidak lahir. Supaya Yesus tidak datang ke dunia ini. Tetapi kalau Tuhan sudah berjanji, dia akan menepatin apapun yang terjadi. Kalau Tuhan sudah memplanningkan, tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi. Amin saudara. Nah ini nenek gila banget sampai semua cucunya dibunuhin. Alkitab menceritakan tentang seorang perempuan yang tidak lain adalah bibinya. Jadi ini keluarga ini boleh dibilang mengalami masa krisis. Bukan krisis ekonomi Bapak Ibu, ini krisis yang lebih serem, lebih gelap, lebih berbahaya. Karena ini keluarga kerajaan, seluruh cucu dibunuhin semua. Siapa yang bisa melawan sang ratu, betul kan? Nah Anda perhatikan, gak ada yang bisa melawan sang ratu. Ini kondisinya gelap banget. Kondisinya sangat mengerikan. Tapi Alkitab menuliskan ada seorang wanita namanya Yoseba yang tidak lain adalah bibi dari Yoas. Berarti Yoseba ini saudara Raja Ahazia gitu kan? Tantenya nih, tantenya. Nah Alkitab menuliskan tantenya ini dengan diam-diam cepat berusaha menyelamatkan salah satu nih. Daripada semua dibantai, dia menyelamatkan salah satunya, yaitu Yoas yang kelak memang menjadi raja. Lalu dia mengambil resiko saudara, karena kalau dia ketahuan, bukan cuma Yoas yang akan dibunuh, tapi Yoseba juga akan dibunuh. Jadi dia mengambil resiko, tetapi dengan diam-diam dia menyelamatkan Yoas. Alkitab menceritakan di ayat-ayat selanjutnya, si Yoas ini dititipkan di gereja, ceritanya gitu. Dititipkan di rumah Tuhan, dititipkan bersama dengan seorang imam namanya Imam Yoyada. Jadi bukan hanya Yoseba, tapi Yoyada juga mengambil resiko selama 6 tahun diam-diam mengumpetin Yoas. Berapa tahun saudara? 6 tahun. Nah saya mau tunjukkan kepada Bapak Ibu, kenapa yang namanya diam itu powerful. Kenapa yang namanya punya sikap berdiam itu sangat besar kuasanya. Kalau kita sering bilang doa orang benar sangat besar kuasanya. Saya mau mengingatkan, diamnya orang benar
sangat besar kuasanya. Kenapa? Karena begini, karena ketika kita diam, tidak ada satupun yang lihat, betul kan? Tidak ada satupun yang tahu. Kalau kita berisik, semua orang tahu karena pengumuman. Tapi kalau kita diam, siapa yang tahu? Tapi dengarkan, firman Tuhan bilang begini, Allah melihat yang tersembunyi. Kenapa diam itu powerful? Karena ketika kita diam, tidak ada saksi yang melihat. Tapi ada satu saksi saja, yaitu Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan Allah melihat yang tersembunyi. Kalau Tuhan jadi saksinya, saya mau kasih ilustrasi begini. Kalau Anda di dalam sebuah pengadilan, Anda jadi tersangka, ya kan? Pasti butuh saksi dong yang membela saudara, betul nggak? Kalau kira-kira saksinya Bapak Presiden, kira-kira menurut Bapak Ibu gimana? Kalau saksinya Bapak Presiden bilang begini, gua yang jamin, kira-kira menurut saudara gimana? Lewat, betul? Pernahkah Anda membayangkan ketika Anda berdiam, Anda sedang mengizinkan Tuhan melihat yang tersembunyi, berarti dia yang jadi saksi. Dan kalau Tuhan yang jadi saksi, jangan main-main. Kalau Tuhan yang jadi saksi, siapakah yang bisa bertahan? Jika Tuhan di pihak kita, tidak ada lawan kita. Amin. Jadi saya diingatkan Tuhan, belajar merubah sesuatu, merubah sejarah dengan cara bukan seperti Martin Luther, tetapi seperti Shifra dan Fuah, seperti Yosheba dan Imam Yoyada. Yang kedua, Anda buka firman Tuhan. Apa buktinya bahwa diam itu powerful, saudara? Saya mau tunjukkan Mazmur pasal yang ke-46 ayat yang ke-11. Mazmur 46 ayat yang ke-11. Saudara kalau baca dari ayat ini, boleh kita baca sama-sama. Mazmur 46 ayat 11. Mungkin ini salah ya, kadang jadinya di dia di 12 atau 10. Boleh dicek nggak di ayat 10-nya? Mazmur 46 ayat ke-11. Nah, ini baru benar. Yuk baca sama-sama dengan suara lantang 1, 2, 3. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Dalam bahasa lain dituliskan begini, diamlah, be still and see. Saya ulangin, be still and see. Diam lalu melihat. Berarti kita baru bisa melihat Tuhan nyata saat kita diam. Kenapa saya bilang orang yang belajar untuk diam itu besar kuasanya? Karena orang yang belajar diam, dia memberi kesempatan Tuhan untuk bekerja. Orang yang terlalu berisik dan panik, dia tidak kasih ruangan buat Tuhan untuk bekerja. Tapi orang yang belajar diam, dia berarti kasih ruangan untuk Tuhan yang bicara. Diam dulu baru bisa melihat. Nangkap saudara? Kita lihat lagi Keluaran. Pasal yang ke-14 ayat 14. Keluaran pasal 14 ayat 14. Kalau saudara melihat ini sama. Keluaran pasal 14 ayat 14. Kita lihat ya. Tuhan akan berperang untuk kamu. Dan kamu akan diam saja. Ternyata waktu kita diam, Tuhan yang berperang. Kalau kita yang panik, Tuhan tidak bisa ngapa-ngapain. Karena Tuhan bilang begini, kamu merasa kamu bisa selesaikan sendiri, ya silakan.
Karena ketika kita mau melakukan sesuatu, kita panik, kita yang sentuh itu, Tuhan tidak punya ruangan untuk sentuh itu. Jadi kenapa kekuatan diam luar biasa adalah karena ketika saudara diam, Anda mengizinkan dan memberi kesempatan kepada penguasa segalanya untuk bekerja. Nangkep Bapak Ibu? Jadi ketika kita belajar untuk diam dengan Tuhan, maka sebetulnya Dia yang menjadi saksi karena tidak ada yang lihat. Kalau Dia yang menjadi saksi, kita punya penopang yang luar biasa. Dan kenapa diam itu powerful? Karena ketika kita diam, Tuhan bekerja. Amin saudara. Saya mau cerita sebuah kesaksian. Sebetulnya cerita ini udah lama sih saudara. Cerita ini sudah lama. Ada seorang istri yang sekian enggak sampai untungnya enggak sampai bertahun-tahun ya. Suaminya itu selingkuh. Nah ini yang saya tahu kekuatan luar biasa. Cerita seperti ini cukup banyak. Dan setiap kali suaminya pulang jam 3 pagi dalam kondisi mabuk. Dan orang mabuk itu pasti ujung-ujungnya main tangan. Nah suaminya memaksa istrinya untuk cerai. Tapi wanita ini luar biasa, wanita ini gak mau ngelanggar firman Tuhan. Gak mau cerai Bapak Ibu. Tapi ternyata suaminya bukan cuma ngomong, tapi main tangan. Suaminya satu kali menyodorkan kertas, suruh istrinya tanda tangan surat cerai. Istrinya nolak. Dia bilang, "Pak, apa yang disatukan Tuhan gak bisa diceraikan manusia. Jadi kamu enggak mau?" "Aku enggak mau cerai Pak." Apa yang terjadi? Suaminya dorong istrinya ke lantai. Lalu injek tangannya. Diselipin bolpen. Tanda tangan. "Lu kalau enggak mau tanda tangan mampus lu. Tanda tangan." Dengan air mata dan menahan sakit. Istrinya bilang, "Aku enggak mau melanggar firman Tuhan Pak. Enggak boleh cerai Pak." "Oh jadi lu lebih takut sama Tuhan, lu enggak takut sama gua?" Dipukul, ditendang, ditarik rambutnya, dilemparkan ke dinding, didorong ke dinding. Bapak Ibu bayangkan gak mati itu bersyukur loh. Anda tahu adegan ini terjadi berapa lama? 8 bulan. 8 bulan. Setiap kali dia pulang ada rasa takut. Takut kalau badannya tidak sanggup disiksa. Setiap kali suaminya pulang dia takut badannya disakitin karena dia takut tidak kuat. Dia satu hal berdoa cuman sama Tuhan, "Beri aku kekuatan supaya aku tidak melawan firman-Mu." Saudara, 8 bulan anaknya melihat adegan ini. Anaknya bilang begini, "Mami, tinggalin papi. Papi jahat. Mami tidak boleh sama papi. Mami akan terlalu sakit dan menderita." Anaknya mendukung semua papanya ditinggalkan. Anda tahu jawaban istrinya? Luar biasa Bapak Ibu. Ini istri ajaib. Istrinya bilang begini, "Papi lagi sakit nak. Kalau papi sakit, kalau kamu sakit gimana? Masa kita tinggalin kamu? Papi ini lagi sakit, kita ndak boleh tinggalin papi. Justru kita harus ada di dekat papi, ngerawat papi sampai papi sembuh." Ini istrinya. Dan luar biasa, tidak pernah ngomong ke mamanya. Kalau kebanyakan kita wanita-wanita umumnya, "Pulangkan saja aku ke rumah ibuku atau ayahku." Betul kan? Dia enggak cerita sekalipun sama mamanya. Kalau dia cerita sama mamanya, saya percaya dia akan diambil sama mamanya, sama papanya, dia akan dibela dan sebagainya. Satu kalimat pun dia tidak pernah ceritakan tentang apa yang dilakukan suaminya ke orang tuanya.
boro-boro ke orang lain. Orang tuanya aja nggak diceritain, apalagi ke teman-temannya. Nggak pernah ada yang tahu di balik senyumnya wanita ini di KDRT. Nggak ada yang pernah tahu di balik mukanya yang kelihatan baik dan tenang ternyata penuh dengan tangisan. Nggak ada yang tahu. 8 bulan. Tapi saya mendengar ceritanya luar biasa. Dia cuma berdoa di sebuah matras. Doanya gini, Tuhan, aku tahu suamiku itu anakmu. Jadi engkau yang paling tahu bagaimana merubah anakmu. Dan aku juga tahu engkau tidak ingin kami bercerai. Beri aku kekuatan Tuhan sampai aku melihat pertolonganmu. Beri aku kekuatan untuk bisa nahan. 8 bulan saya diceritain matrasnya sampai bolong. Tidak sampai ke bawah tapi agak masuk ke bawah gini loh, sampai turun ke bawah. Berarti apa Bapak Ibu? Berarti doanya sangat terlalu sering sampai matrasnya agak menjorok ke bawah, hampir berlubang. 8 bulan tiba-tiba suaminya pulang. Tahu-tahu gini, berlutut di kaki istrinya nangis, gak tahu kesambet apa. 8 bulan berlutut di kaki istrinya nangis. Ampuni saya mama, saya tahu saya jahat sekali sama mama. Bertobat hari itu, dia tinggalkan kuntilanaknya, dia tinggalkan wewe gombelnya, whatever it is, dia tinggalkan dan dia balik ke istrinya. Yang luar biasa sejak balik, istrinya diperlakukan kayak ratu Bapak Ibu. Kayak orang honeymoon baru pacaran. Jalan digandeng, dirangkul, pergi makan, disuapin. Dipesenin, mama pengen apa? Disuapin Pak. Waktu pergi sama teman-teman, teman-temannya bilang begini, aku ngiri loh sama kamu. Kamu kok punya suami bisa kayak gitu ya? Suamiku andai kata seperti suamimu. Mereka tidak tahu apa yang mereka minta. Berhati-hatilah. Anda tanpa sadar Anda bilang begini, kok enak ya orang ini ya, aku ya mau kayak gitu. Hati-hati doamu kejawab. Karena yang kau lihat cuman hijaunya. Di baliknya ada ular anakonda, engkau tidak lihat. Ketika engkau berdoa, andaikan ya aku bisa punya hidup kayak dia ya. Kayak dia enaknya minta ampun, setan pun mendengar perkataanmu. Loh iya loh, hati-hati loh, setan tuh bisa mendengar perkataan saudara loh, hati-hati ya. Dia mendengar perkataanmu. Terus dia bilang begini, loh dia kepengen loh kayak gitu, ya kasih aja Tuhan, kasih aja. Dia kepengen loh kayak gitu, dia bisa masuk itu sebagai satu ruangan, lalu Anda dijawab doanya, Anda dapat suami kayak suaminya, berarti satu paket sama KDRT-nya, sama Mbak Kuntinya. Loh iyalah, hati-hati, rumput tetangga selalu kelihatan hijau. Anda tidak pernah tahu dalamnya. Jadi teman-temannya bilang, seandainya suamiku kayak suamimu. Ini yang saya bilang. Dia berperang selama 8 bulan dalam diam. Pesan Tuhan pagi ini, apapun peperangan yang saudara hadapi, mari kita pakai cara Tuhan. Cara Tuhan bagaimana? Diamlah dan tenanglah. Sebab di dalam tinggal diam dan percaya terletak kekuatanmu. Amin. Dan engkau akan diselamatkan. Semua yang punya struggle, diam bukan berarti gak ngapa-ngapain. Diam itu artinya Anda berhenti panik. Anda berhenti ribut. Anda berhenti pakai kekuatan sendiri. Lalu ngapain? Belajar memberi kesempatan ke Tuhan. Saya akhirin dengan Kisah Rasul pasal yang ke-16. Ayat 24 sampai 26. Kisah Rasul 16
ayat 24 sampai 26. Alkitab menceritakan tentang Paulus dan Silas. Kisah Rasul 16 ayat 24 sampai 26. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Saya boleh minta pemain musik kembali? Kemudian kita lanjut saudara, ayat berikutnya. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa, menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Saudara, tangan dan kaki terbelenggu, betul? Tangan dan kaki terbelenggu. Kaki kita nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa jalan kemana-mana karena nggak tahu mau buat apa. Tangan kita juga nggak bisa mengerjakan apa-apa. Kalau engkau ada di posisi seperti itu, kita lihat, diam bukan berarti nggak ngapa-ngapain. Tangan dan kaki terpasung dan terbelenggu, tapi mulut bisa menaikkan puji-pujian. Mulut bisa mengucapkan syukur sama Tuhan. Mulut bisa mengagungkan Tuhan. Mulut bisa tetap mendeklarasikan kebaikan Tuhan. Saudara, firman Tuhan katakan, diamlah dan ketahuilah. Dalam bahasa lain, be still and see. Be still dulu, baru see. Siapa yang lagi butuh mujizat? Be still dulu, and you will see. Kalau Anda panik, you will not see. Be still and see. Hati dan pikiran yang be still, bukan cuman badan. Jangan panik, jangan kayak ulat kepanasan, bingung, stres, khawatir, dipikirin, overthinking. Ini semua tanda Anda ndak be still. Be still and see. Dalam diam ada kuasa yang sangat besar. Karena apa? Tuhan melihat yang tersembunyi. Diam bukan berarti ndak boleh menangis. Diam, datang ke Tuhan, menangis. Tuhan, seperti wanita yang 8 bulan berdoa, beri saya kekuatan. Saya tidak tahu bagaimana, tapi saya tahu Tuhan berkuasa untuk merubah suami saya. Tuhan berkuasa untuk menjamah keluarga saya. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Itu be still. Hanya air mata, tapi kemudian bersyukur. Haleluya. And you will see. Pesan Tuhan buat gereja ini, buat jemaat yang hadir pagi ini. Be still and see the Lord. Amin. Saya tidak tahu pergumulan apapun. Jangan panik. Saya suka berenang Bapak Ibu. Saya suka berenang. Saya bukan guru renang. Tapi ternyata saya tuh menemukan kenapa ada orang yang belajar renang dan les sampai berbulan-bulan tidak bisa-bisa. Saudara boleh percaya atau enggak? Saya dan suami ngajarin renang, bukan buka les, enggak. Ngelihat temen yang bertahun-tahun enggak bisa renang, katanya sudah les lama enggak bisa-bisa renang. Saya dan suami entah gimana, kami kalau ngajarin renang, 30 menit sudah jalan gaya kata. Teman-teman bilang, C, kamu buka aja ngelesi renang di Australia kan gajinya tinggi. Saya bilang, alamat duitku dikit. Karena 30 menit sudah lulus. Sudah bisa renang, sudah bisa jalan. Beneran. Saya praktekkan itu ke beberapa orang. Mulai dari yang masih muda umur 19 tahun. Sampai yang papa-papa yang gak bisa renang. Sampai mama-mama yang paling heboh. Yang gak bisa renang saya praktekkan. Bahkan ada salah satu temen yang
sekian tahun les renang, dia sampai pernah hampir tenggelam. Sejak saat itu dia trauma menginjak kolam renang. Saya bawa dia ke kolam renang, saya kasih pelajaran gratis. 30 menit dia bisa renang gaya kata. Nggak perfect, katanya baru lahir. Nggak perfect, tapi not bad lah. Ini kalau jadi guru renang rugi, Pak. Iya toh, guru renang rugi, Pak. Bila perlu kan harusnya dilama-lamain, duitnya tambah banyak. Ini kalau saya jadi guru renang kurang cuan. 30 menit. Anda tahu apa yang saya lakukan tekniknya? Sebetulnya apa yang membuat orang renang tuh enggak bisa-bisa? Simple, karena takut tenggelam. Bener gak? Itu teknik yang saya taklukkan dulu. Saya akan membuat dia belajar tahu bahwa gak akan tenggelam. Jadi salah satu teknik saya akan bawa dia ke tempat renang yang dia bisa pinjak kaki. 1. Lalu saya akan ajarin dia gimana menikmati air. Ternyata dia ini tahu gini, oh ternyata aku nggak akan tenggelam ya. Jadi saya lakukan activity di mana dia itu akan tahu, oh ternyata aku nggak mungkin tenggelam. Setelah saya ngerti, dia akhirnya tahu dia nggak bakalan tenggelam, rasa takut dan paniknya hilang. Dan setelah itu dia gampang sekali diajar. Nggak sampai 30 menit. 30 menit itu sudah terhitung mengikis ketakutan dan kepanikannya itu. Itu yang lebih banyak. Itu yang 15 menit sendiri. Makin heboh, makin lama. Makanya kalau saudara makin panik, makin lama. Makin khawatir, makin lama. Anda mau lama, khawatirlah. Anda mau lama, doanya tidak melihat mujizat, paniklah. Serius. Dan dari situ saya taklukkan dia. 10 menit sisanya dia bisa jalan walaupun kata baru lahir. Anda kan lihat kalau anak baru belajar jalan kan enggak perfect toh, ya pasti gini-gini. Namanya kata ya gini-gini lah, ya katanya gini-gini lah, kayaknya enggak bisa sempurna. Tapi setelah itu dia akhirnya mulai. Dan setelah 30 menit pertama dia masih lanjutkan 15 menit. Dia jalan, belum sampai 1 lap, tapi lumayan separuh. Lah jeputo ya toh separuh. Hari pertama lo meeting pertama ya kan. Enggak lama kemudian dia sudah berani ajak temennya sering berenang. Wah, dulu paling enggak mau diajak berenang karena malu, karena dia enggak bisa berenang. Saya cuma mau bilang, belajar dari pengalaman itu, diamlah dan lihatlah Tuhan. Amin. Saya tahu banyak dari kita punya doa dan persoalan. Ayo belajar. Seperti Paulus dan Silas, cuma nyembah, datang ke Tuhan. Saya ketika panik Bapak Ibu, saya ketika stres, saya ketika suntuk, saya masuk kamar. Saya sudah sering sharing sama Bapak Ibu, kadang-kadang saking stresnya enggak mampu bicara. Betul ya? Cuma nangis. Tak tambahin nangisnya biar dramatis. Aku setel YouTube, cari lagu yang kayak gitu-gitu tadi. Yang kayak gitu-gitu tadi, pula tambah melo-melo, enggak apa-apa, dipuasin. Lego. Jadi saya setel, terus kemudian nangis, enggak apa-apa, it's okay. Dalam diam pun enggak apa-apa menangis. Tapi setelah itu saya katakan gini, Tuhan tolong saya enggak mampu, tapi saya tahu Tuhan bisa. Dan ini kata-kata doa yang sering saya katakan, aku anakmu. And I know kau enggak akan tepaskan saya. Aku anakmu, bukan keponakanmu. Yoas ditolong walaupun keponaan, apalagi anak, iya kan? Kita anaknya Tuhan. Yuk hampiri Tuhan. Anda lagi suntuk pagi ini, Anda lagi khawatir, Anda lagi panik, Anda lagi stres karena masalah keuangan, pekerjaan. Yuk, Tuhan bilang, satu cara mengubah sejarah adalah dengan diam. Dan saya ternyata menemukan banyak juga
sejarah dirubah dengan cara bekerja secara diam-diam. Diamlah dan Allah berperang ganti engkau. Yuk teduh sebentar, boleh minta pujian tadi, walaupun gunung tidak berpindah. Biar ini jadi kekuatan buat kita pagi ini. Ini yang Tuhan ingatkan, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Dalam dingam dan tenggal tenang kekuatanmu ada. Biar ini katakan. Saya cuma menangkap Bapak tumpang tangan buat Bapak. Tuhan, saya melihat Tuhan tumpang tangan. Tuhan mau tunjukkan sama Anda, tahun 2026 ini Dia akan membuat kejutan yang luar biasa. Dan 2 tahun ini Tuhan akan membawa grafikmu berubah drastis. Saya nggak tahu apa yang Tuhan mau kerjakan, tapi Tuhan mau bilang begini, apa yang kamu kerjakan bukan kau melihat ke future, memang gak tahu persis seperti apa, kamu juga gak bisa seperti apa. What you can do sejauh ini adalah melakukan yang terbaik. Tapi Tuhan mau bilang, you will see in 2 years, Tuhan akan bawa perubahan drastis, grafikmu akan melonjak secara cepat. Saya gak tahu Tuhan mau kerjakan apa buat Anda. Tangkap aja dengan iman dan terus nempel sama Tuhan. Bapak yang di belakang sana, di baris kedua, satu baris cuman ada 2 bapak ini. Ya, saya melihat Anda berdua, walaupun jaraknya terpisah jauh, tapi Tuhan bicara kuat 2 anakku ini. Tuhan ngomong, siap-siap, aku akan memberikan kepercayaan spektakuler bagi engkau. Bapak, Tuhan katakan buat Anda, ada banyak orang yang kadang-kadang underestimate you dan memandang remeh engkau. Dan dari kecil engkau banyak dituntut, ada banyak beban yang kau tanggung sendiri, dan you're always, I don't know how to say that, tapi cukup sering engkau tuh ada di dalam posisi kamu tuh sendirian. Orang-orang yang di dekat kamu seperti not supporting you, maybe even your family. Tapi Tuhan mau bilang, aku papanya. Bilang sama dia, aku papanya.
Papa yang dia lama gak pernah rasakan lagi. Dan aku tahu dia selama ini sering berjuang sendiri. Itu yang Tuhan katakan. Tapi Tuhan mau bilang buat Anda pagi ini, Tuhan itu Papa buat Anda. Dan dia akan bayar penolakan, penghinaan. Dia akan angkat Anda. Dan orang-orang yang underestimate akan bilang begini, kok bisa seperti ini? Dan engkau akan berkata, karena aku bukan yatim piatu, aku anaknya Tuhan. Amin. Bapak yang pakai baju krem, Bapak yang di sebelah satunya lagi, yang di dekat tembok, Tuhan juga bicara buat Anda. Bersiaplah, karena tiba-tiba Tuhan akan kirimkan berkat dari seberang lautan. Saya tidak tahu Tuhan akan percayakan Anda berkat dari seberang lautan, yang kau sendiri akan terperangah karena kau bilang begini, loh kok bisa ya, aku ini bukan siapa-siapa, aku belum punya kemampuan sampai seperti itu, tapi God will put in your hand seperti sebuah kepercayaan yang tidak make sense kalau dilihat dari kau punya pengalaman, kau punya kemampuan, tapi Tuhan bilang begini, when I put my favor, who can stand against me? Itu yang Tuhan katakan. Terima dengan percaya.